Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Asal Fatah dari kelas 6C dengan NIM A510220140. Hari ini saya akan membawakan presentasi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teaching English for Children dengan fokus materi yaitu bagaimana cara efektif mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak khususnya di sekolah dasar. Oke, baik. Yang pertama yaitu mari kita lihat karakteristik perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Ya, menurut teori Jean Piaget, anak-anak di usia ini berada dalam tahap operasional konkret. Artinya, mereka itu mulai mampu berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal-hal konkret. Mereka sudah bisa memahami sebab akibat, suka belajar melalui aktivitas nyata, dan bermain peran. Namun, perhatian mereka itu masih sangat terbatas. Karena itu, pembelajaran harus dibuat menarik dan bervariasi untuk mempertahankan fokus mereka. Contohnya, yaitu jika mengajarkan apel, mereka itu lebih paham kalau langsung melihat gambar atau bahkan memegang buah apel itu daripada hanya sekedar mendengarkan kata apel saja. Oke, kemudian kita akan membahas teori pemerolehan bahasa kedua dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stephen Carson, anak-anak akan lebih efektif menguasai bahasa Inggris jika diperoleh secara alami, bukan sekedar dipelajari. Beliau juga memperkenalkan konsep acquisition first learning, yaitu anak-anak itu lebih baik jika bahasa Inggris diperoleh secara alami, bukan hanya dipelajari. Yang kedua, yaitu konsep effective filter, di mana suasana belajar yang menyenangkan membantu mempercepat pemerolehan bahasa. Contohnya yaitu mengajarkan bahasa Inggris lewat lagu Baby Shark jauh lebih efektif daripada lewat hafalan kosakata. Dan yang ketiga yaitu input hipotesis, yaitu berarti bahasa yang diberikan harus sedikit lebih tinggi dari kemampuan mereka. Sementara itu, Lev Vygotsky dengan sosiokultural teori menekankan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan dalam zona perkembangan proksimal atau YPD. Contohnya yaitu bermain role playing atau bermain peran membeli es krim, di mana anak harus menggunakan frasa sederhana dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir yaitu Jean Piaget menekankan bahwa anak itu harus aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, yaitu dengan contoh memberikan eksperimen atau membuat eksperimen kecil di kelas, seperti mencampur warna sambil memperkenalkan nama-nama warnanya dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya yaitu prinsip mengajar 4 keterampilan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada 4 keterampilan, diantaranya ada listening atau menyimak, reading atau membaca, writing atau menulis, dan yang terakhir yaitu speaking atau berbicara. Nah, dalam 4 keterampilan bahasa Inggris ini masing-masing mempunyai prinsip cara mengajarnya, yaitu yang pertama listening atau menyimak. Prinsip yang pertama yaitu from easy to complex, yaitu mulai dari teks yang pendek dan sederhana menuju yang lebih panjang dan kompleks. Kemudian yang kedua yaitu use authentic materials, yaitu gunakan materi nyata seperti lagu, percakapan, berita agar siswa itu terbiasa dengan bahasa asli. Yang ketiga yaitu focus on meaning first, yaitu dorong siswa untuk menangkap makna keseluruhan sebelum detail. Yang keempat yaitu practice active listening, yaitu ajari siswa itu strategi seperti mencatat kata kunci dan menebak makna dari konteks. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu give pre-listening activities, yaitu siapkan siswa dengan aktivitas sebelum menyimak seperti membahas topik atau kata kunci. Kemudian keterampilan yang kedua yaitu reading atau membaca. Nah, di sini juga ada 5 prinsip mengajarnya. Yang pertama yaitu skimming and scanning, ajarkan teknik membaca cepat untuk mencari ide pokok atau informasi tertentu. Yang kedua yaitu build vocabulary, yaitu perkuat penguasaan kosakata karena sangat membantu pemahaman pada peserta didik. Yang ketiga yaitu use various text types, gunakan beragam jenis teks yaitu bisa teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu encourage prediction, yaitu minta siswa memprediksi isi bacaan dari judul atau gambar. Yang terakhir yaitu check comprehensive, yaitu gunakan pertanyaan pemahaman setelah membaca.
Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu writing atau menulis, ada 5 prinsip juga. Yang pertama adalah proses approach, yaitu ajarkan menulis melalui beberapa tahapan, yaitu pra-menulis, menulis draft, merevisi, menyunting, dan mempublikasikan. Yang kedua yaitu focus on organization, yaitu ajarkan struktur teks yang benar sesuai jenis tulisan. Misalkan teks sesuai teks esai, paragraf, paragraf deduktif, induktif, seperti itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu encourage brainstorming, yaitu dorong siswa untuk menuangkan ide sebelum menulis. Jadi, berikan pemantik kepada siswa agar, mengeluarkan ide-ide yang menarik sebelum menulis. Kemudian yang keempat yaitu use writing model, yaitu tunjukkan contoh tulisan sebagai referensi. Yang kelima yaitu give constructive feedback, yaitu berikan umpan balik yang membangun dan jelas. Nah, dengan memberikan umpan balik, tanggapan kepada siswa ini, dapat membangun, siswa tersebut agar lebih baik. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu speaking atau berbicara. Yang pertama yaitu emphasize fluency over accuracy, yaitu, awalnya itu utamakan kelancaran bicara daripada tata bahasa yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu gunakan aktivitas berpasangan atau kelompok untuk latihan berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu use real life situation, yaitu simulasikan situasi nyata seperti memesan makanan, memperkenalkan diri, mengucapkan minta maaf, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pronunciation matter, latih pengucapan dan intonasi yang benar. Dan yang kelima yaitu create a space, yaitu ciptakan suasana yang nyaman agar siswa itu tidak takut salah. Jadi dalam pembelajaran itu, buatlah lingkungan pembelajaran itu yang nyaman, yang, tidak menakutkan siswa, agar siswa itu bisa belajar dengan bermakna dan relevan dengan dunianya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu, contoh aktivitas sederhana, atau kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan ketika mengajar di kelas, yaitu contohnya, ketika mengajar keterampilan listening, yaitu dengan cara, bermain Simon Says atau contohnya yaitu Simon Says Touch Your Nose, seperti itu. Speaking, yaitu bermain jual beli atau role playing. Menggunakan mainan atau makanan dari plastik, seperti itu. Kemudian, keterampilan reading yaitu membaca buku cerita bergambar tentang hewan. Kemudian yang keterampilan writing yaitu menulis daftar benda-benda di kelas dalam bahasa Inggris, misalnya kursi, meja, buku, atau membuat kartu ucapan. Nah, dengan aktivitas-aktivitas kecil seperti ini, dapat, membuat anak itu belajar tanpa merasa terbebani. Nah, dengan aktivitas seperti itu pembelajaran dapat lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu media atau alat bantu atau bisa disebut juga alat peraga yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, yaitu ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama ada, flashcard dan gambar. Nah, dengan media ini dapat membantu visualisasi dan memori. Contohnya dengan menggunakan flashcard bergambar hewan, buah-buahan, alat transportasi, gambar alam, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan audio, yaitu bisa lagu atau cerita, yaitu dengan, eee, media ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman listening. Contohnya yaitu dengan menggunakan lagu anak-anak dengan bahasa Inggris seperti yang biasa didengar yaitu Twinkle Twinkle Little Star, seperti itu. Nah, kemudian, bisa juga menggunakan media cerita bergambar. Nah, dengan media ini dapat menarik dan, mudah dipahami untuk anak-anak usia sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media video animasi atau video pembelajaran. Dengan video animasi ini dapat menarik perhatian dan memperjelas konteks bahasa. Nah, contohnya yaitu video animasi singkat tentang kehidupan sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kurang lebih media-media yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yaitu seperti itu.
Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.